Halo guys, kembali lagi di channel Kudaiko. Nah, kali ini gue bakal bahas secara singkat tentang fitur-fitur dan juga hal baru yang bakal rilis di Wild Rift untuk 2 bulan ke depan, yaitu sepanjang patch 2.5. Tapi ini belum semuanya ya, ini baru preview doang. Untuk selengkapnya nanti bakal ada di patch note 2.5 yang mungkin bakal rilis dalam beberapa hari lagi. Yang pertama, champion baru. Jadi kita bakal kedatangan 3 champion baru. Untuk bulan Oktober itu yang bakal rilis adalah Veigar. Wah, ini bakal ngeselin banget sih ya. Ini tuh kayak Nasus tapi magic gitu loh. Kemudian bulan November itu ada Caitlyn dan juga Jayce. Kata developernya sih dulu per bulan itu bakal ada minimal 2 champion. Nah, ini kenapa ada 1 Veigar doang nih? Apakah emang cuma 1 atau nanti di patch note bakal jadi 2? Nah, gue kurang tahu nih. Untuk bocoran skill mereka dari LoL PC itu bakal gue bahas di akhir video ini ya. Kemudian yang kedua tentang gameplay. Biasanya kan Herald itu cuma spawn 1 kali dalam 1 game ya. Nah, nanti Herald itu bakal dibikin spawn bisa 2 kali. Mungkin spawn itu di sekitar menit ke-4 dan juga satu lagi itu di menit ke-8. Yang akhirnya Baron yang biasa itu spawn di menit ke-10 ya kalau nggak salah. Nah, nanti mungkin bakal di delay jadi menit ke-12 mungkin coy. Kata devnya sih tujuan itu agar di Baron itu jadi lebih sering war ya. Jadi game itu nggak berfokus ke Dragonlance doang. Kemudian pada jungle, sekarang monster-monster di jungle selain dari buff, spawn itu bakal dibikin sedikit lebih lama. Tapi gold yang didapat itu jadi lebih banyak. Hal ini tuh tujuannya supaya jungler itu punya kecepatan lebih banyak buat nge-gank cuy, dibandingkan untuk nge-clear jungle doang. Yang ketiga, guild. Nah, ini nih fitur guild yang menurut gue lumayan menarik dan ada banyak banget gitu fiturnya ya. Dan berasa kayak ada gamenya sendiri gitu. Jadi nanti kalian bakal bisa bikin guild yang syaratnya itu kalian harus beli itemnya dulu yang harganya itu 200 wildcore atau juga bisa pakai poro coin senilai 400 poro coin. Kalian bebas mau pakai nama guild apa dan bisa milih logo guild yang udah disediain. Tapi kalian hati-hati aja dengan nama guild kalian. Kalau misalnya aneh-aneh itu bisa di-report loh. Kemudian semakin tinggi level guild kalian, nanti bakal dapat reward-reward yang ya cukup menarik lah. Tapi nanti gue kasih tahu juga reward dari guild ini yang menarik banget sih, bagus gitu. Fitur yang paling menarik dari guild ini adalah fitur guild versus guild. Ini beda dengan guild versus guild di game lain, di game mobile lain ya, yang mereka itu harus benar-benar battle 5 versus 5. Nah, enggak kayak gitu cuy. Di sini tuh dia punya sistem atau kayak gamenya sendiri gitu loh. Jadi nantinya di tiap minggu kita bakal ngelawan guild lain, tapi nggak secara langsung. Jadi nantinya bakal ada 4 misi buat ngalahin guild musuh. Contohnya yang pertama di sini nih, ada misi buat ngekill monster 400. Jadi nantinya semakin banyak monster yang dikill oleh semua anggota guild kita. Ini monster di dalam match ya, bebas ngelawan siapapun. Pokoknya ngekill monster itu nantinya bakal dapat poin. Yang semakin banyak poin maka guild kita bakal menang. Itu baru 1 misi doang ya. Kemudian di awal minggu nantinya kita bakal dapat role yang disebut sebagai ARM. Ada member yang dapat ARM dan ada juga member yang nggak dapat ARM atau nggak dapat role. Nah nantinya bagi member guild yang punya ARM mabar dengan yang nggak punya ARM, yang nggak punya role, nantinya mereka bakal dapat bonus poin juga buat menangin guild versus guild. Dan nantinya di hari Jumat ini adalah kesempatan buat nge-comebackin kalau misalnya poin kalian kecil. Nah jadi bagi guild yang poinnya kecil ya, yang bisa dibilang bakal kalah di akhir minggu, dia bisa nge-comebackin guild versus guild ini yaitu dengan melakukan sabotase. Caranya adalah anggota guild yang poinnya kecil itu harus mabar 5 orang cuy. Semuanya anggota member guild. Ya nantinya kalau udah mabar mereka bakal dapat poin. Yang poin itu berguna untuk ngurangin poin musuh, poin guild musuh gitu loh. Sedangkan guild yang poin tinggi mereka perlu mabar berlima dengan member guild untuk menahan serangan dari guild yang poinnya kecil gitu loh. Dan di akhir minggu nantinya bakal ditentuin pemenangnya siapa berdasarkan poin. Jadi kita tuh nggak langsung 5 versus 5 gitu loh coy. Dan yang menarik itu rewardnya bagus banget loh. Gue pengen didapetin reward yang emblem ini ya. Kayaknya bagus gitu, warna ungu, terus di bawahnya kayak bagus gitu loh. Buat kalian yang mungkin masih nggak ngerti, nanti bakal gue bahas lagi tentang guild di video terpisah saat udah muncul artikel dari dev atau mungkin pas rilis lah. Ya mana tahu artikelnya mungkin agak kurang gitu ya. Gue bakal bahas pas rilis aja gitu. Kemudian tentang ARAM. Nah ARAM ini kan sekarang udah permanen ya. Nah sekarang ya ditambahin sedikit lah, yaitu ada fitur Scryer's Bloom yang fungsinya buat nge-center musuh lah. Ya cuman itu doang sih. Yang kelima tentang Battle Pass atau Wild Pass. Nah ternyata benar ya, Wild Pass itu adalah Explorer Tristana. Dan Wild Pass yang season baru ini sekarang mirip dengan Battle Pass yang ada di game-game lain. Dan kalian bisa lihat di sini rewardnya jadi banyak banget loh. Yang gratis aja tiap level itu ada rewardnya loh. Tapi tentunya yang bayar rewardnya bakal lebih bagus lagi. Dan tentunya kalau misalnya Wild Pass ini udah rilis, gue bakal bikin videonya juga dan bakal gue beli cuy Wild Pass ini. Ya kira-kira sampai mentok level lah. Yang keenam tentang matchmaking update. Jadi devnya bilang mereka tetap berusaha buat meningkatkan matchmakingnya. Jadi sedikit demi sedikit mereka berproses gitu. Jadi nantinya untuk sistem rank itu nggak hanya soal tier doang. Jadi nantinya kalau misalnya kalian main rank, nanti diketemunya itu sama orang yang punya matchmaking ratingnya itu sama atau yang elo-nya itu sama.
yang nanti kedepannya itu misalnya rank emerald itu bakal bisa ketemu sama tier master cuy. Ataupun misalnya gold itu bakal bisa ketemu emerald. Loh bang, gue emerald masa ketemu sama gold sih? Tenang bro, walaupun mereka gold, tapi sebenarnya skill mereka itu mirip-mirip sama kalian. Jadi nantinya pas loading, kalau misalnya ada tier yang lebih rendah, bakal ada icon kayak gini nih, yang menandakan kalau misalnya skill mereka itu lebih tinggi dibandingkan dengan tiernya. Jadi kalian nggak perlu kayak putus asa gitu loh ketemu sama gold. Ini lumayan menarik sih sebenarnya, tapi ya semoga aja sistem elo-nya itu nggak salah ya, karena intinya itu ada di sana cuy. Dan devnya juga bilang ini fan match-nya bakal jadi lebih cepat. Yang keenam, quality of life. Sekarang kalau misalnya kalian nge-share skin ataupun nge-share apapun dari game, sekarang tampilannya jadi lebih menarik cuy. Ini keren sih ya dibandingkan dengan yang kemarin kayak kurang atau kayak kaku banget gitu stylenya. Kemudian juga ada fitur yang bisa langsung live ke Twitch. Sayangnya baru ke Twitch doang. Kita yang orang Indonesia mah lebih banyak penonton YouTube-nya ya dibandingkan dengan Twitch. Kemudian icon land di high ground sekarang juga sedikit diperbarui yang jadi lebih bagus. Terus juga di patch preview kemarin di menit 7:33 detik kelihatan di sini ada banyak banget fitur cuy. Yang paling kiri ini buat ngirim voice note, yang ini gue kurang tahu. Kemudian yang ini fitur buat ngaktifin mikrofon dan yang terakhir ini untuk speaker. Nah, tapi di menit ke 10:17 detik icon-icon tadi hilang cuy. Jadi belum tahu nih apakah fitur itu bakal datang atau enggak ya. Gue ngarepnya sih fitur itu bakal mirip dengan yang di server Cina ya. Karena di sana pas gue baca itu open mic-nya bisa sama orang yang di luar party loh. Jadi kalau misalnya kalian solo itu tetap bisa open mic loh. Yang ketujuh, skin baru Dragon Mancer set. Yang pertama itu ada Lagoon Dragon Kaisa, Zephyr Dragon Master Yi, Eternal Dragon Brand, Storm Dragon Assault, dan Fade Dragon Ace. Skin-skin ini tuh bakal rilis di bulan ini, yang menurut gue sih sekitar tanggal 20-an sih ya. Dan juga ada eventnya cuy. Ya paling dapat dia itu kayak avatar sama kayak yang pas kita spawn itu ada ininya loh, ada ikonnya gitu. Sebenarnya masih ada banyak lagi skin yang bakal rilis, tapi gue bahas nanti setelah gue bahas penjelasan skill Veigar, Caitlyn dan juga Jayce. Dan yang terakhir tentang movie Arcane yang bakal rilis di tanggal 6 November secara global di Netflix. Dan secara bersamaan nantinya di Wild Rift juga bakal ada eventnya. Dan saran dari gue untuk para tiktokers Wild Rift, mungkin nantinya kalian bisa ambil klip-klip singkat dari Arcane ini untuk diupload ke tiktok kalian, untuk ngeramein Arcane gitu. Yang pertama adalah champion Veigar. Nah ini seperti yang gue bilang tadi, dia itu kayak Nasus cuman magic gitu loh. Jadi dia juga nge-stack cuy, bisa di mid dan juga bisa sebagai support. Nah jadi dia punya pasif dimana kalau misalnya nge-hit musuh pakai skill kayak gini ya, nanti dia bakal dapat satu stack cuy, kayak gini nih. Kalau misalnya tuh, dia dapat satu stack dan per stack itu dia bakal dapat satu ability power. Karena udah 2 stack berarti 2 ability power. Jadi kalau misalnya gue sering-sering nge-skill musuh, ini nggak perlu lasit ya, nge-skill musuh aja nih, kalian bakal dapat stack gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian nge-take down champion musuh, entah itu nge-assist ataupun nge-kill ya, nah itu kalian nantinya bakal dapat langsung 5 stack loh. Dan gak cuman ke champion doang, kalau misalnya skillnya itu kena minion, dia juga dapat 1 stack cuy. Tapi walaupun dia ngelasit minion pakai skill, itu tetap dapatnya 1 stack doang ya, nggak 5 stack cuy. Kemudian skill 1 bakal nyerang ke area tujuan kayak gini, yang kalau misalnya kena musuh seperti yang gue bilang tadi, dia bakal dapat stack. Kemudian skill 2 dia bakal ngedamage dari atas, kayak gini. Skill 3 bakal bikin barrier kayak gini cuy. Dan ini kalau misalnya kena musuh, musuhnya bakal kena stun cuy. Tuh. Dan ini lumayan lama dan ngeganggu banget cuy. Bayangin aja lagi war terus skill 3. Nah itu jalan keluar ataupun masuk bakal kena stun gitu loh. Ini ngeselin banget cuy. Dan yang terakhir skill ulti. Nah skill ulti itu dia execute ya. Jadi semakin sedikit darah musuh, damage-nya bakal makin sakit. Dan ini lock target gitu. Gitu. Dan ini sakit banget cuy. Apalagi kalau misalnya kalau udah punya banyak stack itu ya. Dan ini bakal sakit banget cuy. Selanjutnya Caitlyn. Nah ini dia tampilan Caitlyn ya. Dia ini ADC. Dia punya pasif dimana basic attack itu bakal ngasih stack cuy. Kalau misalnya udah 6 stack, maka basic attack berikutnya itu bakal ngasih damage yang lebih gede cuy. Kemudian pasif yang kedua, kalau misalnya musuh kena trap dari skill 2 ataupun kena jaring dari skill 3, itu nanti damage basic attacknya bakal naik dan jarak basic attacknya juga bakal makin jauh cuy. Selanjutnya skill 1 kayak gini, dia bakal nyerang ke depan yang bisa nembus musuh. Kemudian skill 2 masang trap, yang kalau misalnya kena musuh itu bakal kena root, yang nantinya bakal naikin jarak basic attack Caitlyn ini cuy. Dan juga damage-nya naik. Jarak basic attack-nya cuma segini nih. Tapi kalau misalnya musuh kena trap, jaraknya jadi jauh banget cuy, kayak gini nih. Dan yang ketiga nembakin jaring kayak gini, yang kalau misalnya kena musuh, musuhnya bakal kena slow dan jarak basic attack-nya naik cuy. Sekaligus Caitlyn ini agak sedikit ngedash ke belakang. Dan yang terakhir skill ulti. Nah ini adalah skill buat nyampah yang jaraknya lumayan jauh loh ini. Jadi kalau misalnya kalian lihat darah musuh yang tipis, ulti aja nih. Dia bakal ngelock dan bakal ngasih damage yang sakit banget cuy. Ya walaupun ulti ini bisa dihalangin sih ya. Dan ini lock target ya, mau musuh lari kemana kayak itu bakal tetap kena cuy. Kecuali dia sembunyi di balik champion temennya.
Dan yang ketiga yaitu Jayce, dia adalah champion Baron Lane yang bisa jarak dekat dan juga jarak jauh. Dan di level 1 aja dia udah langsung punya skill ulti gitu loh, buat nuker basic attack-nya itu jarak jauh atau jarak dekat. Ini kalau misalnya jarak dekat ya, dia bakal mukul pakai hammer gini. Dan kalau misalnya gue pencet ulti, dia bakal tuker jadi jarak jauh cuy. Tuh, dia bakal nembak. Dia punya pasif di mana setiap dia ganti senjata, ini kan jarak dekat ya. Dia ganti senjata, dia bakal dapat tambahan movement speed. Gue tukar lagi, dia bakal dapat tambahan movement speed. Kemudian skill 1 yang jarak dekat, Jayce ini bakal melompat ke musuh dan ngasih physical damage dan juga slow kayak gini nih. Tuh. Kemudian skill 2 ada pasif di mana basic attack ini bakal nge-regen mana. Dan kalau skill 2 dipakai, dia bakal bikin area listrik gini loh, yang bakal ngasih damage musuh sekitar, dan itu magic damage. Dan skill 3 dia bakal mukul musuh dan bakal ngasih efek knockback. Sedangkan kalau misalnya dia ganti jadi jarak jauh kayak gini, gua ulti sekarang jadi jarak jauh, semua skillnya bakal berubah. Skill satunya bakal nembakin listrik kayak gini. Tuh, yang nantinya bakal meledak. Kemudian skill 2 bakal naikin attack speed untuk 3 basic attack berikutnya kayak gini nih. Dan skill 3 dia bakal bikin gerbang kayak gini. Yang mana kalau misalnya dia masuk ke dalam, dia bakal dapat tambahan movement speed. Dan temennya juga bakal dapat cuy. Kemudian skill 1 ini kan nembakin kayak gini ya. Nah, kalau misalnya tembakannya ini masuk ke dalam gerbang, itu jaraknya bakal makin jauh dan ledakan di akhirnya bakal makin gede cuy. Kayak gini nih. Tuh, bolanya jadi gede kan. Sedangkan kalau biasa itu kecil banget tuh. Dan yang terakhir ulti buat ganti tipe senjata yang kemudian dapat tambahan movement speed. Nah, tapi juga ada tambahan lain cuy. Misalnya kalau misalnya dari jarak jauh ke jarak dekat, itu selama 5 detik ke depan dia bakal dapat tambahan magic defense dan juga physical defense selama 5 detik. Sedangkan kalau dari jarak dekat pindah ke jarak jauh, itu nantinya 5 detik ke depan basic attack itu bakal ngurangin magic defense dan juga physical defense musuh. Oke, untuk penutupan video ini dia skin yang bakal rilis di Wild Rift selama patch 2.5. Sekian dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.